Iran menembakkan rudal jarak menengah ke arah armada udara Israel yang sedang melakukan misi pengiriman pasukan ke jalur Gaza. Serangan ini langsung menghantam formasi helikopter Israel yang berjumlah 73 unit. Dalam hitungan detik, rudal itu meluluhlantakkan langit, membuat helikopter tempur raksasa itu jatuh beruntun, terbakar di udara sebelum menghantam tanah. Dari data yang dikonfirmasi oleh sejumlah sumber militer regional, jumlah korban tewas mencapai sekitar 500 pasukan Israel. Sebagian besar adalah pasukan elit yang disiapkan untuk operasi besar di Gaza. Serangan Iran terhadap armada udara Israel tidak hanya menciptakan kehancuran fisik di langit Gaza, tetapi juga memicu dampak ekonomi yang luar biasa besar bagi negara itu. Bayangkan saja, 73 helikopter tempur milik Israel yang terdiri dari unit Apish A-64, Black Hawk UH-60, dan beberapa transportasi berat CH-53C Stallion dihantam sekaligus dalam satu gelombang serangan. Setiap unit, jika dihitung harga dasar internasionalnya, berkisar antara 7 hingga 9 triliun rupiah per helikopter. Nilai ini belum memasukkan biaya operasional, modifikasi khusus buatan Israel, serta teknologi avionik tambahan yang ditanamkan. Dengan perhitungan kasar saja, kerugian langsung dari armada yang hancur ini mencapai lebih dari 600 triliun rupiah. Sebuah angka yang membuat syok pasar militer global. Namun, kerugian itu tidak berhenti di situ. Israel dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pelatihan militer paling mahal di dunia. Setiap prajurit elit yang gugur dalam tragedi ini diperkirakan telah diinvestasikan dengan biaya pelatihan hingga miliaran rupiah, mulai dari pendidikan akademi militer, kursus intelijen, latihan tempur internasional, hingga peralatan pribadi yang digunakan dalam operasi. Jika daya tang, kematian sekitar 500 pasukan elit itu sama saja dengan lenyapnya nilai investasi personel setara puluhan triliun rupiah. Para pengamat militer menyebut, tragedi ini bukan hanya kehilangan nyawa, melainkan juga runtuhnya modal manusia strategis yang selama ini menjadi tulang punggung operasi Israel di Gaza. Selain itu, logistik operasi yang ikut terbakar dalam serangan ini menambah panjang daftar kerugian. Helikopter yang ditembak jatuh diketahui sedang membawa senjata ringan, persenjataan berat, perangkat komunikasi, hingga drone mini pengintai. Semua itu hancur dan jatuh bersama serpihan logam yang terbakar di langit malam. Sebagian sumber menyebut, ada juga rudal jarak dekat, serta peluncur granat otomatis yang ikut musnah, memperbesar nilai kerugian. Tak hanya di medan perang, bursa saham Israel juga ikut goyah. Setelah kabar kehancuran ini menyebar, nilai saham beberapa perusahaan industri pertahanan utama Israel, termasuk Rafael Advanced Defense Systems dan Israel Aerospace Industries, anjlok dalam hitungan jam. Investor internasional panik, khawatir bahwa reputasi sistem pertahanan Israel tidak lagi bisa diandalkan. Kerugian ekonomi tidak hanya berhenti di angka 600 triliun, tetapi meluas ke hilangnya kepercayaan global. Yang lebih mengejutkan lagi, menurut laporan yang beredar di kalangan analis keuangan internasional, pemerintah Israel kemungkinan akan mengeluarkan paket dana darurat untuk mengganti kerugian dan memulihkan kekuatan udara. Ini berarti, beban pajak rakyat Israel akan semakin berat, karena miliaran dolar harus dikerahkan untuk menutup lubang besar yang ditinggalkan tragedi ini. Banyak yang menyindir, rakyat membayar pajak, tapi uangnya terbakar di langit Gaza. Peristiwa ini akhirnya menandai babak baru. Kerugian militer terbesar Israel sejak Perang Yom Kippur ke 1973, bedanya, kali ini bukan tank dan artileri di darat yang hancur, melainkan kebanggaan teknologi udara yang selama ini digembar-gemborkan sebagai tak terkalahkan. Bayangkan, langit malam Gaza, yang biasanya gelap dan senyap, mendadak berubah menjadi panggung kiamat mini. Saat rudal Iran menghantam formasi helikopter Israel, suasana malam itu seakan robek oleh kilatan api yang menyala. Begitu, ledakan pertama terdengar seperti guntur, lalu disusul dentuman beruntun yang mengguncang tanah. Api membumbung tinggi, membelah langit, membuat orang-orang di daratan memandang ke atas dengan mata terbelalak, tak percaya apa yang sedang mereka saksikan. Helikopter Israel yang selama ini dipandang sebagai lambang supremasi udara, kini tak lebih dari obor raksasa yang jatuh satu persatu. Bayangkan, puluhan mesin perang seharga triliunan rupiah itu berubah menjadi bola api mengerikan, meluncur jatuh dengan kecepatan tinggi. Jejak api yang ditinggalkan di langit seakan menggambar coretan merah darah di kanvas malam Gaza. Saat puing-puing besi berjatuhan, daratan Gaza berguncang seolah sedang dilanda gempa. Potongan bailing, roda pendarat, dan sayap logam yang terbakar menghantam tanah, menimbulkan ledakan kecil di berbagai titik. Api dari reruntuhan menjalar ke bangunan-bangunan di bawahnya, membuat suasana seperti oven pembakaran raksasa yang melahap apapun di sekitarnya. Bau mesiu bercampur dengan bau logam terbakar memenuhi udara, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menelan bara.
Warga Gaza yang keluar dari Rumerama, mereka menyaksikan adegan itu dengan campuran rasa, takut, dan kagum. Anak-anak menutup telinga mereka karena suara ledakan yang begitu memekakan. Sementara orang dewasa menatap langit dengan ekspresi campuran antara doa dan keterkejutan. Seorang saksi mata menggambarkan langit malam itu seperti neraka yang jatuh ke bumi. Api, asap, dan serpihan logam memenuhi cakrawala, membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada cahaya bulan yang terlihat, karena langit telah ditelan oleh asap pekat berwarna hitam keabu-abuan. Hanya nyala api dari helikopter-helikopter yang jatuh yang menerangi malam. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak seperti puluhan matahari kecil yang meledak di tengah kegelapan, menyinari tanah dengan cahaya oranye menyala. Bagi para tentara Israel yang masih hidup di darat, pemandangan ini adalah mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Alih-alih menyaksikan pasukan bantuan mereka tiba, mereka justru melihat man-man mereka terbakar di udara, jatuh tanpa sempat melawan. Moral mereka runtuh seketika, seperti dinding rapuh yang dihantam palu godam di Gaza. Sebagian warga meneteskan air mata bukan karena duka, melainkan karena lega. Mereka melihat simbol mesin perang yang selama ini menindas mereka berubah jadi abu. Mereka melihat langit yang biasanya dipenuhi bayangan helikopter Israel, kini hanya meninggalkan kerangka besi terbakar. Seorang warga berkata dengan getir, "Langit malam ini bukan lagi milik mereka. Malam ini, langit berpihak pada kami." Visual ini akan melekat dalam ingatan siapapun yang menyaksikannya. Tidak ada siaran berita yang mampu sepenuhnya menangkap intensitas momen itu. Dentuman, jeritan, api, dan bau kematian bercampur jadi satu, menjadikan peristiwa itu bukan sekadar tragedi militer, tapi juga lukisan kelam dalam sejarah Perang Timur Tengah. Ada ironi yang begitu pahit dalam tragedi ini. Israel, selama puluhan tahun membangun citra dirinya sebagai negara dengan sistem pertahanan udara paling tangguh di dunia. Mereka mempromosikan Iron Dome sebagai payung sakti yang mampu menangkis roket-roket Hamas buatan lokal yang sederhana. Dunia diperlihatkan betapa canggihnya pertahanan mereka, betapa kebalnya langit Israel terhadap segala ancaman. Namun malam itu, realitas membalik seperti cermin retak. Bukan roket buatan tangan, bukan rudal sederhana, melainkan rudal Iran yang menembus langit Tel Aviv, menghantam armada kebanggaan mereka tanpa ampun. Di sosial media, ironi ini meledak, jadi bahan candaan pahit. Warganet Arab dan Asia menyebut, Iron Dome kini berubah menjadi Iron Dome, kuburan besi bagi helikopter-helikopter Israel. Meme beredar cepat. Gambar helikopter terbakar disandingkan dengan logo kembang api tahun baru, lengkap dengan tulisan pesta gratis dari Iran. Bahkan ada yang menyindir, Israel ingin masuk Gaza lewat udara, tapi malah pulang lewat asap. Di kalangan pengamat satir, tragedi ini dianggap sebagai simbol ketelanjangan kekuatan palsu. Israel yang selama ini bangga mengumbar statistik militernya, ternyata bisa dijatuhkan dalam hitungan menit. Seorang kolumnis Timur Tengah menulis dengan getir, selama ini Israel menjual rasa takut kepada tetangganya. Malam ini, rasa takut itu terbakar bersama helikopter-helikopter mereka sendiri. Ironi makin terasa ketika melihat reaksi internal di Israel. Media pro-pemerintah berusaha menyebut insiden ini sebagai kecelakaan teknis. Seakan-akan 73 helikopter jatuh karena kesalahan mesin massal, bukan karena rudal Iran yang menghantam dengan tepat. Publik internasional menertawakan narasi ini, menyamakan alasan tersebut dengan seseorang yang mengatakan kapal tenggelam karena kelebihan air. Lebih tajam lagi, banyak yang menyebut bahwa tragedi ini adalah karma sejarah. Israel, yang kerap menggunakan langit untuk meluncurkan serangan ke pemukiman sipil Gaza, kini justru harus menanggung kenyataan pahit. Langit berubah menjadi kuburan mereka sendiri. Setiap helikopter yang jatuh bukan hanya logam yang terbakar, tetapi juga simbol arogansi yang hancur. Sindiran pun semakin liar. Di jalanan Beirut dan Teheran, mural-mural baru bermunculan. Gambar helikopter Israel jatuh dengan caption Made in Iran. Di sosial media Mesir, warganet membuat plesetan. Jika dulu Iron Dome disebut perisai langit, sekarang ia lebih mirip saringan teh semua rudal bisa lolos. Humor pahit ini menyebar cepat, menjadi bentuk perlawanan psikologis yang jauh lebih tajam daripada peluru. Ironi juga terletak pada waktu kejadian. Helikopter itu sedang dalam misi untuk mengirim pasukan tambahan ke Gaza, memperluas operasi militer Israel. Alih-alih memperkuat dominasi mereka, armada itu malah hilang dalam sekejap. Bukannya menambah pasukan, mereka kehilangan ratusan prajurit elit dalam sekali gebrakan. Operasi yang direncanakan untuk menekan perlawanan, justru menjadi operasi bunuh diri terbesar Israel dalam sejarah modernnya. Semakin dalam kita melihat tragedi ini, semakin jelaslah bahwa apa yang terbakar di langit bukan sekadar helikopter dan pasukan. Yang terbakar adalah reputasi,
harga diri, dan propaganda Israel sendiri. Dunia kini melihat mereka bukan lagi sebagai makan militer di Timur Tengah, melainkan makan kertas yang mudah terbakar api rudal Iran. Tragedi jatuhnya 73 helikopter tempur Israel tidak bisa hanya dibaca sebagai insiden teknis semata. Para analis militer di berbagai belahan dunia melihatnya sebagai bukti nyata dari kelemahan strategis Israel dalam membaca peta kekuatan regional. Selama bertahun-tahun Israel begitu percaya diri bahwa operasi militernya bisa berlangsung dengan cepat, terukur, dan bebas dari ancaman besar. Mereka menganggap Gaza hanyalah lapangan belakang yang bisa dikuasai kapan saja, dan Iran hanyalah bayangan jauh yang bisa ditangani lewat ancaman diplomatik serta sanksi internasional. Namun malam itu, kalkulasi itu runtuh total. Kesalahan pertama Israel adalah kecerobohan intelijen. Informasi tentang kesiapan rudal Iran tampaknya diremehkan atau bahkan diabaikan. Intelijen Israel Mossad dan Aman, yang selama ini dilulukan sebagai salah satu yang paling canggih di dunia, gagal memprediksi manuver militer Teheran. Rudal jarak menengah Iran diluncurkan dengan presisi tinggi, menembus koordinasi elektronik, dan jamming sinyal yang biasanya menjadi keunggulan Israel. Serangan itu menunjukkan bahwa Iran tidak hanya memiliki senjata, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memetakan kelemahan titik buta pertahanan udara Israel. Kesalahan kedua adalah arogansi operasional, mengirimkan 73 helikopter dalam satu formasi besar untuk memasuki Gaza adalah keputusan yang riskan. Strategi itu mungkin dimaksudkan untuk menciptakan efek kejut, memperlihatkan dominasi udara, serta mengirimkan pesan intimidasi kepada Hamas dan rakyat Palestina. Namun justru itulah yang membuat mereka menjadi target empuk. Dalam dunia militer, konsentrasi pasukan yang terlalu besar, tanpa perlindungan berlapis, adalah undangan terbuka bagi serangan presisi. Iran melihat celah itu dan memanfaatkannya dengan sangat efektif. Kesalahan ketiga adalah kegagalan politik. Pemerintah Netanyahu terlalu sibuk membangun citra kuat di dalam negeri. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa Israel masih mampu mengontrol Gaza dengan tangan besi, meski di tengah tekanan internasional. Namun keputusan politik itu tidak disertai kesiapan strategi militer yang matang. Akhirnya, yang terjadi adalah blunder besar. Pasukan elit yang seharusnya menjadi ujung tombak malah dikorbankan di langit Gaza. Dari sisi Iran, serangan ini adalah langkah strategis yang brilian. Mereka berhasil menunjukkan taringnya tanpa perlu mengirimkan ribuan pasukan ke medan perang. Cukup dengan menembakkan beberapa rudal presisi, mereka mampu melumpuhkan operasi besar Israel sekaligus meruntuhkan moral tentara lawan. Iran mengirimkan pesan jelas, jika kalian menyerang Gaza, kalian berhadapan dengan kami. Peasant bukan hanya ditujukan ke Israel, tetapi juga ke Amerika Serikat dan sekutu-sekutu baratnya. Banyak analis menyebut ini adalah pergeseran keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Selama ini Israel dianggap sebagai kekuatan udara dominan. Namun serangan Iran membuktikan bahwa dominasi itu bisa dipatahkan. Artinya, Israel kini tidak lagi bisa bertindak sesuka hati tanpa memperhitungkan konsekuensi dari Teheran. Kesalahan strategis Israel juga membuka peluang bagi lawan-lawannya untuk melakukan propaganda besar-besaran. Hamas, Hizbullah, dan kelompok perlawanan lainnya kini mendapatkan semangat baru. Mereka melihat bahwa musuh yang tampak tak terkalahkan ternyata bisa dipukul mundur dengan strategi yang tepat. Ini akan memicu gelombang baru perlawanan, baik secara militer maupun psikologis pada akhirnya. Analisa strategi ini mengarah pada kesimpulan yang menakutkan bagi Israel. Mereka tidak hanya kehilangan helikopter, pasukan, dan uang, tetapi juga kepercayaan diri. Dan dalam peperangan, kehilangan kepercayaan diri sama saja dengan kehilangan separuh kemenangan. Dunia internasional terguncang ketika kabar jatuhnya 73 helikopter tempur Israel menyebar begitu cepat. Media global berebut memberitakan, masing-masing dengan sudut pandangnya sendiri. Di Barat, terutama media-media pro-Israel, berita itu dibungkus dengan istilah insiden atau unfortunate event. Mereka mencoba mengecilkan dampak tragedi tersebut, seolah-olah hanya kecelakaan militer biasa. Namun, narasi itu tak mampu membendung gelombang kebenaran yang muncul dari berbagai sumber lapangan. Iran benar-benar menghantam jantung kekuatan udara Israel. Media Arab dan Asia justru menyebutnya dengan istilah jauh lebih keras. Hari kehancuran Israel di Beirut, Kairo, hingga Teheran. Headline utama surat kabar menyoroti betapa rapuhnya dominasi militer Tel Aviv. Bahkan beberapa koran di Turki menulis judul besar, "Langit berpihak pada Gaza." Sementara di televisi-televisi satelit Timur Tengah, siaran ulang video ledakan dan hujan puing menjadi tontonan massal. Setiap kali ledakan ditayangkan, tepuk tangan terdengar dari rumi rama warga Gaza yang akhirnya melihat balasan atas penderitaan panjang mereka
Di jalanan Gaza, reaksi rakyat begitu emosional. Anak-anak menari dengan kembang api buatan sederhana, seakan merayakan malam kemenangan. Para orang tua meneteskan air mata, bukan karena duka, tetapi karena lega. Mesin perang yang selama ini menindas mereka kini berubah jadi abu. Seorang warga Gaza berkata dalam wawancara televisi, "Malam ini, langit yang selama ini menjadi ancaman, berubah menjadi pelindung kami. Langit yang biasanya mengirimkan bom, malam ini mengirimkan keadilan." Di sosial media, tagar Israel Do, Iran Power, dan Gaza Victory mendominasi trending global. Ribuan video pendek memperlihatkan warga Palestina yang bersorak, disandingkan dengan potongan berita internasional yang melaporkan kerugian Israel. Meme dan karikatur menyebar cepat. Salah satunya memperlihatkan helikopter Israel berubah menjadi kembang api dengan tulisan Happy Gaza Day. Humor pahit ini viral, menambah tekanan psikologis terhadap Tel Aviv. Dari sisi politik internasional, reaksi pun beragam. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan mendalam dan berjanji akan terus mendukung Israel dengan paket bantuan militer baru. Namun di balik layar, Washington dilaporkan mulai resah. Mereka menyadari bahwa miliaran dolar bantuan yang dikirim selama ini ternyata tidak cukup untuk menjaga keunggulan Israel. Beberapa senator bahkan mulai mempertanyakan, apakah masuk akal terus membiayai perang yang hasilnya hanya mempermalukan sekutu kita? Uni Eropa pun terbelah. Negara-negara seperti Jerman dan Inggris masih teguh mendukung Israel, tapi di Prancis, Italia, dan Spanyol, suara-suara kritis mulai lantang. Demonstrasi pro-Palestina pecah di berbagai kota besar Eropa. Ribuan orang turun ke jalan membawa poster bertuliskan Stop Arming Israel dan Justice for Gaza. Kejadian ini memperlihatkan pergeseran opini publik yang semakin tajam. Dukungan untuk Israel mulai terkikis. Digantikan simpati terhadap Palestina di dunia Arab, reaksi jauh lebih eksplosif. Ribuan orang turun ke jalan di Yaman, Irak, dan Lebanon, merayakan kejadian ini dengan pekikan takbir. Hizbullah di Lebanon bahkan menyebutnya sebagai bukti bahwa era dominasi Israel sudah berakhir. Sementara di Iran, pemerintah merayakan serangan itu sebagai kemenangan strategi. Televisi nasional menayangkan rekaman rudal yang diluncurkan, disertai narasi penuh kebanggaan bahwa Teheran telah memberikan pelajaran pahit kepada musuh bebuyutan mereka. Tidak kalah menarik adalah reaksi di Asia Tenggara, di Indonesia, dan Malaysia. Solidaritas rakyat terhadap Palestina semakin menguat. Media sosial dipenuhi doa, dukungan, dan kecaman terhadap Israel. Banyak yang menulis, jika Iran bisa menunjukkan bahwa Israel rapuh, mengapa dunia masih takut bersuara? Semua reaksi ini memperlihatkan satu hal. Tragedi jatuhnya 73 helikopter bukan hanya masalah militer, melainkan juga pertempuran narasi global. Israel boleh saja berusaha menutupinya dengan kata-kata halus, tetapi opini dunia sudah terbentuk. Tel Aviv kini tidak lagi dilihat sebagai negara yang tak terkalahkan, melainkan sebagai kekuatan yang sedang rapuh, dipermalukan di panggung internasional. Israel kini berdiri di persimpangan. Dengan kerugian ratusan triliun dan moral tentara yang runtuh, mampukah Tel Aviv bangkit kembali? Atau justru ini awal dari kehancuran kekuatan militer mereka? Dunia menunggu jawabannya. Satu hal pasti, malam ketika 73 helikopter terbakar, sejarah Timur Tengah berubah selamanya.